Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Febriansyah selaku dosen akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai silabus analisa laporan keuangan syariah berbasis KKNI. Adapun pada silabus atau RPS kali ini, mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami ilmu analisis laporan keuangan, serta mengaplikasikan fungsi-fungsi analis laporan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu merancang simulasi dalam mengaplikasikan fungsi analisis laporan keuangan yang di. Adapun deskripsi atau definisi mata kuliah ini, yaitu membahas informasi laporan keuangan, informasi laporan yang akan dianalisis serta diinterpretasikan. Analisis tersebut digunakan oleh siapa sih? Memakai informasi untuk berbagai jenis keputusan, baik untuk investasi, pemberian kredit, maupun untuk analisis kesehatan perusahaan. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi keilmuan dan teknis di bidang analisis laporan. Metode kuliah. Nah, pada metode kuliah ini menggunakan metode bentuk ceramah, praktik, tanya jawab, tutorial, dan pemberian latihan serta penyelesaiannya. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut aktif dalam membaca, mengerjakan latihan soal, serta mencoba memahami materi sebelum temu muka di kelas. Saya selaku dosen akan memberikan secara rutin penugasan dan harus dikumpulkan secara tepat waktu. Adapun petunjuk dan aturan, mahasiswa diharuskan hadir di kelas 5 menit sebelum kuliah dimulai, berpakaian formal, sopan, dan rapi. Dilarang menghidupkan alat komunikasi selama kuliah berlangsung. Kemudian untuk kehadiran, tanda tangan presentasi tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. Kehadiran minimum mahasiswa dalam temu muka kelas terjadwal yaitu sebanyak 75%. Setiap kecurangan tidak dapat ditoleransi dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur atau tidak mendapatkan nilai. Kemudian dalam hal penilaian, di sini ada 5 komponen penilaian. Evaluasi dilakukan dalam bentuk ujian dan pemberian tugas-tugas. Nilai akhir merupakan akumulasi dari semua komponen evaluasi tadi. Nah, dan komponennya itu ada praktek 1-8, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis, teori, tugas 1 sampai dengan tugas 4. Dan di sini juga saya tampilkan bobot-bobot penilaiannya, jumlah poinnya, serta huruf mutunya. Dan total bobotnya ada 100. Kemudian untuk buku acuan atau buku referensi pada mata kuliah ini, kita menggunakan beberapa buku. Tapi ada buku wajib yang harus digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu bukunya adalah Analisis Laporan Keuangan, judulnya. Penulis bukunya adalah Kasmir tahun 2014, serta kumpulan soal-soal latihan nantinya. Nah, adapun topik pertemuan pertama, itu adalah menjelaskan silabus dan aturan perkuliahan ini. Ini yang kita jelaskan sekarang. Kemudian membahas mengenai definisi laporan keuangan. Apa itu pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, bagaimana sifat laporan keuangan, apa sih keterbatasan laporan keuangan, apa yang dimaksud dengan audit, serta pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut. Adapun materi pertemuan kedua, ini akan membahas jenis dan komponen laporan keuangan. Nah, pada jenis dan komponen laporan keuangan itu sendiri nanti akan dibahas yaitu ada 6 poin, jenis laporan keuangan, neraca, bentuk neraca, laporan laba rugi, bentuk laba rugi, serta cara membaca laporan keuangan. Pada materi pertemuan ketiga, ini masuk ke materi mengenai analisis laporan keuangan. Nah, di sini akan kita bahas mengenai pengertian analisis laporan keuangan tersebut, tujuan serta manfaat dari analisisnya, bentuk-bentuk dan teknik analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, serta analisis persentase per komponen. Adapun materi pertemuan keempat, analisis rasio, ini akan menjelaskan 6 hal. Yang pertama, pengertian rasio keuangan, bentuk-bentuk rasio keuangan, pembanding rasio keuangan, keterbatasan rasio keuangan, hubungan antar berbagai rasio, serta kondisi keuangan. Nah, adapun materi pertemuan kelima, itu akan yang dibahas mengenai rasio likuiditas. Nah, ada 4 hal yang dibahas, yaitu pengertian rasio likuiditas, tujuan dan manfaat rasio likuiditas, jenis-jenis rasio likuiditas, serta hasil pengukuran. Materi pertemuan ke-6 akan dibahas mengenai rasio solvabilitas.
Nah, pada rasio solvabilitas ada 4 hal yang dibahas, yaitu yang pengertian rasio solvabilitas, tujuan dan manfaat rasio solvabilitas, jenis-jenis rasio solvabilitas, serta hasil pengukurannya. Adapun materi pertemuan ke-7, ini akan membahas mengenai rasio aktivitas. Nah, pada rasio aktivitas ini akan dibahas 4 hal. Yang pertama, pengertian rasio keuangan, tujuan dan manfaat rasio aktivitas, jenis-jenis rasio aktivitas, serta hasil pengukuran. Nah, pertemuan ke-8 ini akan dilaksanakan ujian tengah semester atau mid semester. Untuk pertemuan itu kita akan bahas mengenai rasio aktivitas. Ada 4 hal yang dibahas di sini. Pertama, pengertian rasio aktivitas, tujuan dan manfaat rasio aktivitas, jenis-jenis rasio aktivitas, serta hasil pengukuran. Pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai rasio profitabilitas. Pengertian rasio solvabilitas, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas, jenis-jenis rasio profitabilitas, dan hasil pengukuran. Nah, adapun materi ke pertemuan ke-11, itu kita akan membahas mengenai rasio keuangan bank. Ada 4 hal yang dibahas mengenai rasio keuangan bank. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis rasio bank, rasio likuiditas bank, rasio solvabilitas bank, dan terakhir adalah rasio rentabilitas bank. Pertemuan ke-12. Materi pada pertemuan ke-12 ini yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Ada 6 materi yang dibahas di sini. Yang pertama, pengertian dan modal kerja, arti penting dan tujuan modal kerja, faktor-faktor yang memengaruhi modal kerja, sumber modal kerja, penggunaan modal kerja, yang terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Pertemuan ke-13. Adapun materi pada pertemuan ke-13 ini kita akan bahas mengenai analisis perkreditan. Ada 6 yang akan dibahas di sini, yaitu 6 hal tersebut. Yang pertama ada latar belakang, arti penting kredit, jenis-jenis kredit, perhitungan kebutuhan kredit, analisis kredit, serta yang terakhir adalah kebijakan kredit perdagangan. Pertemuan ke-14. Nah, pada pertemuan ke-14 ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai analisis laba kotor. Yang pertama, yaitu materi mengenai pengertian analisis laba kotor. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Ketiga, manfaat analisis laba kotor. Keempat, contoh analisis laba kotor. Dan yang terakhir, perencanaan lari. Pertemuan ke-15, sebelum ujian akhir semester, pertemuan terakhir, artinya kita akan membahas mengenai analisis titik impas. Pengertian analisis titik impas, kita akan bahas ini ada 6 materi. Pertama, pengertian analisis titik impas. Yang kedua, tujuan analisis titik impas. Ketiga, asumsi dan keterbatasan analisis titik impas. Keempat, rumusan yang digunakan. Kelima, tingkat keamanan. Dan yang terakhir, keenam, BEP dengan perubahan atau break even point dengan perubahan. Kemudian pada pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester sebagai evaluasi dan sebagai bahan penilaian akhir mahasiswa. Nah, adapun RPS, rencana pembelajaran semester ini, silabus ini disiapkan oleh saya sendiri, Erwin Febriansyah. Sekian penjelasan mengenai RPS mata kuliah analisa laporan keuangan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.